Selamat datang di My Story di hari kedua. Ini adalah judulnya pengalaman pertama jualan di Facebook. Nah, jadi ini adalah pengalaman pertama saya jualan di Facebook. Sebenarnya sebelum jualan di Facebook itu saya kerja. Jadi setelah lulus sekolah, ya kemarin kita udah bahas bisnis pertama saya adalah bisnis MLM yang diajak dari orang Cianjur. Dan ada beberapa kesalahan, yang itu silahkan ditonton aja videonya. Lalu saya lanjut lulus kuliah, nganggur sebentar, enggak lah sebentar sih, cukup lama. Terus saya kerja di sales ya. Jadi saya kerja di sales dan zong ya. 1 bulan saya kerja, saya nggak digaji, saya malah hilang BPKB, hilang jaket ya, hilang ongkos, duit segala macam ya. Kenapa? Karena saya nggak jualan, nggak bisa jualan tepatnya. Dan 1 bulan nggak closing, nggak digaji pula, yang akhirnya saya pulang gigit jari. Nah, lalu setelah itu 2011 saya jadi cleaning service sampai 2012. Nah, mulailah ceritanya saya mencoba jualan kaos distro. Oke. Ini dia videonya. Halo semuanya, mau jualan online tapi gak punya produk atau bingung mau jualan apa? Atau mau mulai bisnis online tapi bingung mulainya dari mana? Gak punya mentor, merasa gaptek? Gak usah khawatir, semuanya ada solusinya. Sekarang hadir Koinspirasi Digital Marketing untuk teman-teman semua yang mau mulai bisnis online dari nol, dibimbing sampai bisa jualan. Oke, jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman semua, digital marketing bisa menghasilkan uang ratusan juta seperti di video ini. Kita akan hitung dulu uang 100 juta, biar kita lebih semangat lagi ngebahas uang 100 juta, oke? Setuju ya? Setuju, oke? Jadi, ini bukan hal yang tidak mungkin ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asli bukan bohong-bohongan coy. Nah, kalau teman-teman mau seperti itu, menghitung uang cash 100 juta dari internet, langsung aja WhatsApp sekarang juga, nomornya ada di deskripsi. Saya tunggu sekarang. Oke teman-teman, jadi waktu itu saya mulai jualan kaos distro. Saya cari kaos distro itu di Facebook. Ya, Facebook udah mulai rame banget ya kan. Di 2012, kalau nggak salah 2012, 2013 lah ya. Karena 2012, saya lupa tepatnya kapan saya resign di 2012 itu. Nah, saya jualan kaos, nyari di Facebook. Terus ketemulah dari Bandung. Ya, dari Bandung. Lalu saya mulai mencari alamatnya di Bandung. Jadi online ya, saya nyarinya online ya. Tapi saya datengin gitu ya. Saya belum berani beli online terus ditungguin di rumah, takut nggak datang ya, karena belum pernah gitu ya. Akhirnya saya datengin, cari alamatnya, ketemu, saya mulai jualan dengan modal yang kalau nggak salah cuma 1.200.000 itu, ambil paket yang sedikit, tapi emang harga kaosnya saat itu emang murah ya, 27.000, 28.000, paling mahal tuh 30.000. Saya jual di angka 80.000. Wow, gila ya. Jadi oke, saya udah dapat ini judulnya apa sih? Pengalaman pertama jualan di Facebook ya. Nah, akhirnya saya mulai share di Facebook. Jadi cuman share di grup-grup Facebook, saya share di Facebook sendiri, dan mulai ada orang yang berdatangan tetapi tidak maksimal ya, karena saya tidak belajar ya. Jadi ada yang beli mah ada, tapi lebih fokus ke offline-nya. Jadi akhirnya pengalaman pertama di Facebook saya itu sangat tidak menyenangkan, karena yang belinya seminggu 1 aja udah alhamdulillah gitu, lama banget muter duitnya gitu kan. Karena saat itu saya nggak tahu cara jualannya gimana, saat itu saya nggak tahu cara membuat iklan kayak gimana, copywritingnya aja nggak tahu, cara desain produknya aja nggak jelas. Jadi kita akan foto doang, posting doang, yang minat WhatsApp, yang minat BBM, yang minat silakan BBM, yang minat silakan BBM, gitu doang. Sama kayak teman-teman kita yang sekarang yang belum belajar, jualannya pasti kayak gitu. Kaos distro kick denim misalkan ya, minat PM gitu kan, harga sekian, minat PM atau. Jadi orang tuh ya jelas
ya jelas teman-teman gak laku ya. Karena saya juga melakukan itu dulu ya. Saya juga sama gak laku. Nah, nanti kita akan coba mulai belajar setelah hari 11 mungkin ya. Kita akan belajar totalitas tentang bisnisnya. Seperti apa sih cara ngiklan. Semuanya saya akan bahas setelah cerita saya selesai. Tapi di sini teman-teman juga akan belajar, oh ternyata ini adalah kesalahan ya. Oh ternyata harusnya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi karena saya nggak tahu cara membuat tulisan iklan postnya kayak gimana, dan teknik closingnya juga saya nggak tahu, akhirnya saya memutuskan untuk offline. Jadi online-nya cuma post-post doang dan hampir tidak menghasilkan ya di Facebooknya. Tetapi offline-nya saya cukup berhasil tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena saya salah membuat sistem. Nah itulah kenapa kita harus belajar dulu ke orang yang benar, sehingga kita nggak trial and error. Kita habisin waktu, kita habisin modal, ya kan? Akhirnya ya rugi gitu. Tapi kalau kita berani belajar ke orang yang benar, ke orang yang tepat, kita belajar workshop, kita belajar di e-course gitu kan, maka kita akan terhindar dari banyaknya kegagalan-kegagalan itu yang menghasilkan kehilangan waktu dan kehilangan tenaga dan lain-lain. Kita lanjut setelah asar. Oke, lanjut. Jadi kesalahan saya di sana adalah saat saya membuat sistem. Nah, saya coba trial and error dengan sistem. Jadi saya ngambil saya beli kaos, terus saya titipin ke teman-teman gitu. Jadi saya titipin ke teman-teman. Tapi saya catat semuanya. Jadi mau jualan kaos nggak? Ambil aja dulu, jualin kaosnya, bahkan dikreditkan. Ya diambil kayak sehari 2.000 gitu kan, sehari 5.000 lah, berapapun lah, pokoknya sehari harus ada pemasukan. Dan itu cukup lumayan lama berjalan muter, cuman masalahnya timbul saat uangnya di teman-teman saya tidak bisa dibayarkan ke saya atau dipakai. Jadi itu adalah salah satu kesalahan yang tidak saya ulangi lagi. Karena jadi bisnis saya sebenarnya udah bagus, udah jalan harusnya, tetapi lumayan saat itu berapa juta gitu ya di teman-teman saya yang akhirnya nggak dibayarkan ke saya gitu ya. Jadi mereka kepake gitu duitnya, terus ya udahlah ya, kepake kan, dan ya udah sampai sekarang nggak saya tagih juga gitu. Udah lama banget kan. Nah jadi begitu teman-teman, kalau kita nggak belajar ke orang yang tepat, ke orang yang benar, ya kita sayang buat belajar, maka teman-teman akan merasakan hal-hal yang sama seperti saya. Gagal dulu, ketipu dulu lah, atau salah bikin sistem lah, segala macam. Tetapi kalau kita belajar total dimentorin, wah itu enak banget. Nanti saya cerita 2017 saya mulai dimentorin, gitu ya. Nah, yang akhirnya teman-teman tahu sendiri, saya pernah posting video omset saya di satu rekening itu sampai ratusan juta setiap bulannya selama 3 tahun berturut-turut. Itu karena saya dimentorin. Nah, akhirnya udahlah, setelah itu tutup tuh kaosnya. Ya, akhirnya tutup, lambat laun usaha kaosnya tutup, saya mulai kerja lagi. Jadi 2011 2012 saya kerja ya, terus saya resign, terus 2013 saya kerja lagi. Tetap di perusahaan cleaning service. Cuman bedanya 2011 saya cleaning service, 2012 saya leaders, 2013 saya ngelamar jadi supervisor di Rumah Sakit Siloam, Purwakarta. Gitu. Jadi akhirnya saya kerja lagi, ya udah kita ngumpulin modal lagi, dan akhirnya nanti akan saya cerita bagaimana akhirnya saya bisa closing brutal di BBM di next video. Zaman sekarang berbisnis semakin mudah. Banyak orang berhasil membangun kerajaan bisnisnya karena menerapkan strategi promosi yang tepat. Dan salah satu strategi promosi yang tepat adalah sosial media marketing, seperti memanfaatkan Facebook sebagai media promosi. Kenapa? Karena dari data terupdate, saat ini jumlah pengguna sosial media tersebut telah mencapai miliaran orang. Pengguna Facebook mencapai lebih dari 3 miliar di dunia dan 175 juta di Indonesia.
Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang ada di urutan 2 besar dari jumlah pengguna Facebook. Dari jumlah sebanyak itu, kita paham bahwa Facebook adalah media promosi yang sangat potensial sekali. Jika menggunakan media promosi tersebut, mustahil kesulitan dapat pembeli. Harusnya kalau cara promosinya benar, tidak mungkin penjualan akan sepi. Tapi faktanya, di luar sana ternyata masih banyak orang yang merasa kesulitan dalam memanfaatkan Facebook jadi media promosi yang menghasilkan. Contohnya seperti rutin jualan di Facebook tapi yang tanya-tanya bisa dihitung jari. Rutin posting tapi tidak ada interaksi, bahkan tidak ada pembeli. Masuk puluhan grup tapi omset nggak naik-naik. Iklan FB Ads malah boncos. Iklan serius malah dibercandain teman. Berita baiknya, kami sangat paham keresahan yang dirasakan. Tidak ada orang yang ingin bisnisnya sepi pembeli. Yang diinginkan setiap pebisnis adalah pembeli datang terus-menerus non-stop. Nah, agar bisa seperti itu dibutuhkan formula yang terbukti ampuh. Bagaimana menjadikan Facebook sebagai media promosi yang menghasilkan? Kami memperkenalkan Facebook Powerful Marketing.